Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Zulfa dengan NIM 24109113200024 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi permukaan, yang mana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah dari dosen pengampu saya, yaitu Dr. Abdullah Oski Ilyandri, Magister Kesehatan. Baik, saya akan langsung memulai dan menjelaskan mengenai surface anatomy. Seperti yang bisa kita lihat pada slide ini, what is surface anatomy atau apa itu anatomi permukaan? Baik, surface anatomy atau anatomi permukaan ini terdiri dari dua kata, yaitu anatomi dan juga permukaan. Anatomi sendiri dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh, dan permukaan itu untuk konteks ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dan juga dirasakan oleh tubuh. Nah, ketika dua kalimat ini bersatu, surface anatomy ataupun anatomi permukaan, dapat disimpulkan bahwa anatomi permukaan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian atau anatomi tubuh yang bisa dirasakan dan juga dilihat oleh permukaan tubuh kita sendiri. Berikut ini adalah contoh anatomi tubuh kita, surface anatomy. Ini yang pertama ada rambut di kepala, terus ada rambut pada alis ini, terus ada rambut pada ketiak ya, di sini ya ada rambut pada ketiak, dan juga ada rambut pada kemaluan. Terus ada juga hidung ya, ini hidung. Terus ada juga telinga, di sini ada telinga juga, dan berbagai yang lainnya dan juga sebagainya. Kita akan memasuki slide selanjutnya, yaitu teori Darwin. Jadi sebenarnya ada apa sih hubungan teori Darwin dengan anatomi tubuh manusia gitu. Jadi yang pertama, teori evolusi dari Darwin ini, beliau menyatakan bahwa perkembangan dan adaptasi makhluk hidup melewati proses yang sangat panjang, sehingga akan terjadi seleksi alam pada makhluk hidup. Jadi maksudnya makhluk hidup ini berevolusi itu melewati proses yang sangat panjang, jadi tidak sebentar dan juga tidak semudah itu, sehingga makhluk-makhluk yang berhasil melewati evolusi ini hanya tertentu saja, tidak semua makhluk hidup gitu. Kenapa? Karena adanya terjadi seleksi alam gitu. Seleksi alam. Teori seleksi alam ini juga dikemukakan oleh Darwin setelah itu, yaitu suatu spesies baru makhluk hidup muncul dan menjadikan kompetisi di alam. Jadi maksudnya ini ada makhluk hidup gitu. Kita ambil contoh yaitu jerapah. Jerapah memang pada dasarnya jerapah itu tinggi ya, tapi pasti ada jerapah yang sangat tinggi dan juga ada jerapah yang tidak begitu tinggi gitu. Jadi misalnya anggap suatu spesies baru, jerapah yang awalnya hanya jerapah tingginya biasa saja, kemudian menemukan jerapah yang tingginya lebih tinggi gitu daripada jerapah pada biasanya, sehingga spesies baru muncul, dan kedua jerapah ini dengan spesies yang berbeda menjadikan kompetisi di alam tersebut. Akhirnya mereka berkompetisi, sehingga tentu saja jerapah yang tidak setinggi itu akan punah karena tidak mampu bertahan dan juga beradaptasi ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya dari seleksi alam ini adalah beradaptasi gitu ya. Kata kuncinya di sini beradaptasi. Sehingga apabila terjadi seleksi alam pada kehidupan ini, yang mampu bertahan akan tidak punah, tetapi yang tidak mampu bertahan tentu akan punah. Sehingga sangat penting dalam teori Darwin ini kita meng-highlight atau melihat, mengacu lebih pada beradaptasi ini gitu. Terus selanjutnya ada pertanyaan ini, mengapa rambut hanya tumbuh
tumbuh di bagian tertentu dari tubuh manusia. Apabila kita mengacu pada slide yang sebelumnya tentang teori Darwin, kita tentu mengetahui bahwa Darwin ini pernah mengeluarkan teori tentang bahwa nenek moyang kita manusia itu adalah seekor simpanse. Apabila kita mengacu pada simpanse ya, apabila kita mengacu pada simpanse nenek moyang kita, kita mengetahui bahwa simpanse ini memiliki bulu-bulu rambut di sekitar tubuh mereka, di sekitar bagian perut gitu, badan atas maksud saya, mohon maaf. Lalu mengapa manusia tidak mempunyai bulu-bulu rambut di hadapan bagian situ? Oleh karena itu tentu saja itu mengacu lagi pada teori seleksi alam, sehingga akan ada bagian-bagian tertentu yang mampu bertahan dan juga ada bagian-bagian tertentu yang tidak mampu bertahan. Balik lagi ke pertanyaan ini, mengapa rambut hanya tumbuh di bagian tertentu dari tubuh manusia? Seperti yang kita ketahui, anatomi tubuh manusia ini tidak didesain dengan sembarangan gitu. Jadi setiap anatomi tubuh di dalam manusia ini sudah memiliki fungsinya masing-masing, dan sekecil apapun fungsinya itu dipikirkan gitu untuk kita sebagai manusia. Contoh ini di sini ada rambut pada kepala, terus ada rambut pada alis, dan juga di slide selanjutnya kita akan melihat ada rambut pada tempat yang lain. Lalu kita bahas dulu yang pertama, rambut pada kepala dan juga alis. Rambut pada kepala, terus ini rambut pada alis gitu. Nah, mengapa ada rambut pada kepala kita? Jadi yang pertama, kita dapat melindungi dari matahari. Jadi bisa kita bayangkan apabila kita tidak memiliki rambut pada kepala, tentu saja pantulan sinar matahari yang masuk gitu akan membuat kepala kita tidak nyaman, sehingga didesainlah anatomi akan ada rambut di kepala kita. Lalu yang kedua, membedakan makhluk yang lainnya. Maksud membedakan makhluk yang lainnya ini, kalau sepengetahuan saya itu mengenai perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Tidak dapat kita pungkiri gaya rambut manusia satu dengan manusia yang lainnya itu berbeda, sehingga rambut di kepala ini juga menjadi penanda membedakan makhluk yang lainnya. Ini bisa juga kita sebut sebagai penanda ya. Lalu yang kedua, dapat mengenali seseorang serta nampak emosi seseorang. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya juga. Poin sebelumnya juga, dapat mengenali seseorang. Kita dapat mengetahui, oh ini dia namanya ini loh, dia namanya ini loh. Jadi kita dapat mengenali setelah dapat nampak emosi seseorang tersebut. Ketika seseorang mempunyai rambut gitu ya, maksudnya rambut di kepala dengan gaya rambutnya masing-masing, secara tidak sadar itu akan tervisualisasi. Kita sebagai makhluk yang melihat ada tervisualisasi bahwa oh gaya rambutnya seperti ini, sepertinya dia orangnya baik deh, atau ini deh. Itu mungkin terdengar sedikit agak aneh, tapi pada dasarnya rambut itu mempengaruhi emosi seorang gitu. Jadi kayak mempersuasi, mungkin ya bahasa ininya, dapat mempersuasi seseorang gitu. Lalu lanjut, di sini ada rambut pada alis. Rambut pada alis sendiri juga memiliki fungsi yang didesain dengan sebegitu bagusnya gitu, yaitu melindungi mata dari cairan yang jatuh di wajah. Jadi misalnya kita berkeringat di bagian dahi ya. Ini misalnya kita berkeringat nih di sini di bagian dahi. Terus apabila tidak ada rambut pada alis, dia tidak akan bisa menopang apabila, mohon maaf, maksudnya kalau nggak ada rambut pada alis ini, keringat yang dari dahi ini akan langsung jatuh dan terkena di mata, sehingga itu akan sangat sakit gitu, karena tiba-tiba menetes keringat-keringat langsung ke mata. Apabila terdapat alis, maka dia dapat
menghalangi keringat tersebut jatuh ke dalam mata sehingga menahan dan juga mengalirkannya ke yang lain gitu. Jadi memang rambut pada alis ini dia didesain untuk tahan dari cuaca yang panas ataupun saat cuaca hujan gitu. Misalnya anggap cairan air hujan gitu datang dari kepala, terus tidak semudah itu untuk jatuh ke dalam mata sehingga tidak akan menyakitkan mata kita gitu. Lalu lanjut, ada rambut pada tubuh manusia juga, rambut di ketiak. Nah, jadi rambut di ketiak ini contohnya ya, rambut di ketiak. Guys, rambut di ketiak. Rambut di ketiak ini yang pertama melindungi gesekan kulit. Di gesekan kulit lengan dan juga kulit di sini, kalau tidak ada rambut di ketiak tersebut akan mengalami gesekan sehingga panas gitu ya, karena gesekan antar kulit itu akan menimbulkan panas sehingga tidak nyaman. Makanya anatomi tubuh kita di ketiak ini didesain memiliki rambut agar melindungi dari gesekan kulit kita. Lalu yang kedua, melindungi dari bakteri dan juga zat-zat beracun. Sudah pasti dalam kehidupan ini ada bakteri dan juga zat-zat beracun. Otomatis rambut di ketiak ini menghalangi untuk adanya bakteri dan zat-zat beracun di sekitar ketiak sini. Lalu yang ketiga, mohon maaf, melindungi dari keringat. Lalu yang keempat, menjaga suhu tubuh. Jadi kita juga mengetahui gitu bahwa rambut di ketiak ini fungsinya menjaga suhu tubuh agar tetap normal. Lalu yang selanjutnya ini ada rambut pada tubuh manusia, yaitu rambut di kemaluan. Kita bisa lihat nih, we'll take a look. Ini ada rambut pada kemaluan ya. Terus ini berfungsi agar terhindar dari panas akibat gesekan kulit, sama seperti rambut pada ketiak. Jadi fungsinya rambut di kemaluan ini agar terhindar dari panas. Jadi apabila tidak ada rambut di kemaluan tersebut akan terjadi gesekan kulit. Nah, gesekan kulit ini biasanya menimbulkan panas sehingga didesainlah anatomi tubuh manusia ini terdapat rambut di kemaluan sehingga kita terhindar dari panas tersebut. Lalu yang kedua, melindungi dari keringat dan juga kotoran. Lalu yang ketiga, sama seperti rambut pada ketiak, ini dapat juga menjaga suhu tubuh kita. Lalu selanjutnya ini ada hidung. Ya, ini adalah anatomi hidung ya. Bisa kita lihat sebenarnya kalau dari bentuknya ini, hidung ini ada seperti segitiga ke bawah gitu ya. Kita anggap gini lah ya, segitiga ke bawah gitu. Dengan di sini sebagai lubang hidungnya ya. Lubang hidung. Terus nah, kenapa tulang hidung itu lunak gitu? Kalau kita misalnya pegang nih hidung kita, itu kan kayak lunak, gak yang keras ya, karena ini tersusun atas tulang rawan atau kartilago. Mengapa didesain dengan tersusunnya atas tulang rawan? Jadi misalnya mohon maaf kita lagi kecelakaan gitu, tiba-tiba benturan. Apabila kita benturannya mohon maaf telungkup ya bahasanya ya, kayak kita jatuh kayak gini gitu, apabila tulang hidung kita ke bawah dan bukan tulang rawan, itu sangat ada kemungkinan tulang hidung kita akan rusak. Oleh karena itu didesainlah tulangnya tulang rawan atau kartilago sehingga dia lebih lunak dan tidak mudah patah gitu, atau apa ya bahasanya ya, tidak mudah terkena apa-apa gitulah. Makanya tulang rawan ini memudahkan dalam beraktivitas. Misalnya seperti contoh yang lain itu, misalnya kita mau tidur, itu ketika kita mau tidur kan kadang kita rebahan ke samping gitu, dan hidung kita biasanya kan agak sedikit seperti gini ya, hidung kita tuh kayak gini. Jadi oleh karena itu apabila didesain dengan tulang rawan atau kartilago, hidung kita tuh cuman kayak agak kepenyet gitu dan gak terjadi apa-apa, gak sakit atau apa, karena tulangnya lunak gitu. Nah, selain karena tulang rawan, posisinya bisa kita lihat ini posisi hidungnya segitiga gitu ya, seperti segitiga, dan juga tulang hidungnya ke bawah.
lubang hidungnya ke bawah. Kenapa? Karena posisi hidung berbentuk segitiga ke bawah ini memudahkan kita untuk bernafas dan juga terhindar dari debu. Jadi misalnya anggap nih ya, kita analogikan gitu. Saya hapus sebentar. Kita analogikan ini dia kayak gini, terus lubang hidungnya di depan gitu ya. Saya anggap gini ya, lubang hidungnya di depan, ini lubang hidung. Nah, apabila lubang hidungnya di depan, nanti ketika kita jalan-jalan atau apa di tempat yang lumayan banyak berdebu, debunya itu langsung masuk ke depan gitu, langsung melalui lubang hidung sehingga kita sendiri sebagai manusia akan mudah batuk-batuk dan akhirnya kita nggak bisa bernafas dengan lancar karena ya tidak mudah gitu bagi kita lubang hidungnya di depan harus bernapas, tetapi ketika kita bernapas yang malah masuk ke dalam lubang hidung kita ini adalah debu. Makanya didesain ini tulang hidungnya ininya ke bawah. Jadi sekecil apapun gitu ya, anatomi tubuh kita tuh sangat dipikirkan sehingga pasti ada alasan gitu kenapa sih dibikinnya tuh kayak gini gitu. Kita lanjut, yang selanjutnya ada telinga. Telinga ini juga bagian di sininya tersusun atas, cuping telinganya ini tersusun atas tulang rawan atau juga kartilago gitu ya. Nah, adanya tulang rawan di cuping telinga ini juga memudahkan kita dalam beraktivitas gitu. Sehingga tidak mudah. Misalnya kita juga mau tidur nih, contoh ya, kita mau tidur karena kan kuping kita tuh keselip gini. Nah, kalau cuping telinga kita ini tidak terbuat dari tulang rawan, otomatis akan mudah sakit gitu. Tapi kalau misalnya cuping telinga kita terbuat dari tulang rawan, tentu itu tidak mudah sakit dan lebih fleksibel gitu ya, sehingga memudahkan kita dalam beraktivitas. Nah, lalu mengapa di anatomi tubuh kita itu terdapat telinga gitu, kenapa nggak usah ada telinga gitu? Karena ketika kita manusia gini ya, tubuh manusia didesain dengan tidak memiliki telinga, itu tuh dapat menyebabkan pendengarannya turun ya, pendengaran ini akan turun, pendengaran turun 20-30 desibel. Lalu selanjutnya ada struktur tulang wajah manusia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa struktur tulang wajah manusia itu membedakan manusia dengan yang lainnya dan juga membedakan jenis kelamin dengan jenis kelamin lainnya gitu. Bisa kita lihat di sini perempuan itu dia lebih kayak soft ya, lebih halus gitu ya, lebih lunak ini dagunya. Nah, tuh. Tidak seperti laki-laki yang memang kebanyakan agak tajam gitu di sini. Dan juga bisa kita lihat rahang laki-laki itu cenderung lebih tajam ya. Ini bisa kita lihat ini tajam ya, agak seperti ini. Sedangkan perempuan itu tidak kita bisa lihat nih kayak lembut, gak yang rahangnya tuh gak tajam, gak tegas seperti laki-laki. Oleh karena itu tulang wajah manusia pun juga dipikirkan gitu, maksudnya didesain dengan sebaik mungkin sehingga wajah perempuan dan laki-laki ini sangat berbeda satu sama lainnya, sehingga kita bisa mengenali oh ini laki-laki, oh ini perempuan gitu. Misalnya anggap aja rambutnya ini hilang nih, rambutnya dihilangin, kita juga tetap tahu bahwa yang di kiri ini perempuan, yang di kanan ini laki-laki gitu. Kenapa? Ya karena dari ciri-ciri tersebut, dari rahang laki-laki yang lebih tegas, terus dagunya yang memang lebih lancip, dan perempuan yang memang matanya yang lebih lembut, terus dagunya yang lebih tirus gitu. Jadi bukan yang tajam kayak laki-laki, membedakan struktur tulang wajah manusia satu sama lainnya. Lalu yang selanjutnya ada anatomi manusia.
Nah, di sini kita juga menemukan perbedaan antara tubuh manusia perempuan dan juga tubuh laki-laki gitu. Bisa kita lihat di sini, ini ada kepalanya saja tentu berbeda ya. Perempuan seperti yang tadi lebih halus ini rahangnya, dan laki-laki lebih tegas. Terus ada dada perempuan yang memang lebih besar daripada laki-laki, dan juga ada abdomen perempuan. Ini ada juga forearm laki-laki. Terus untuk kemaluan juga berbeda. Kemaluan laki-laki yaitu adalah penis, dan juga perempuan yaitu adalah vagina. Ini adalah perbedaan secara menyeluruhnya. Kemudian ada anatomi manusia di bagian belakang. Terdapat perbedaan ya apabila kita melihat lebih lanjut antara perempuan dan laki-laki. Ini kita bisa lihat bahwa pinggul perempuan ini jauh lebih lebar ya dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan ini kan ada seperti ininya. Laki-laki itu dia seperti ini saja. Dia seperti ini saja. Terdapat perbedaan yang signifikan ya kalau kita lihat dari foto ini. Ini kenapa? Karena terdapat perbedaan pada pinggul perempuan dan pinggul laki-laki. Pinggul perempuan ini lebih lebar agar melindungi dari benturan saat berhubungan seksual gitu. Makanya dia didesain agar lebih besar, agar lebih lebar, dan juga selain untuk menghindari berbenturan dari hubungan seksual, ini juga memudahkan untuk saat melahirkan anak gitu, dan saat sedang mengandung. Karena saat melahirkan tentu yang bekerja keras pinggul ya, jadi otomatis pinggul perempuan didesain agar lebih lebar dari laki-laki gitu. Nah, kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu adalah organ reproduksi. Ini ada perbedaan, ada testis, ada epididymis, ada uretra, dan ada penis. Ini tentu organ reproduksi laki-laki ya. Dan ini adalah organ reproduksi perempuan. Ini ada vagina, ada cervix, ada cervical canal, ada tuba fallopi, ada tempat naruh ovarium, ada uterin, ada fundus of uterus, ada uterine tube ya. Ini perempuan. Ini laki-laki. Lalu selanjutnya ada organ jantung. Nah, di sini organ jantung ini ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventricle kanan, ada ventricle kiri, dan juga ada vena cava, vena pulmonalis, ada aorta, ada katup mitral, katup aorta, katup pulmonalis, dan juga katup trikuspid gitu. Ini katup trikuspid. Nah, cara kerja organ jantung ini bagaimana sih gitu ya kan? Cara kerja organ jantung ini dia dimulai dari sini. Ini yang nomor pertama ya, ini atrium kanan. Jadi nanti serambi kanan atau atrium kanan ini menerima darah dari vena cava. Ini vena cava, menerima darah dari vena cava. Kemudian dia menerima darah ini dengan kadar oksigen yang memang sudah rendah gitu ya kan, dan kemudian akan dipompa ke ventricle kanan atau ke bilik kanan. Ini ventricle kanan dipompa ke bilik kanan. Kemudian setelah dipompa dengan bilik kanan, dia akan keluar jantung menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida ke oksigen gitu, yang kaya akan oksigen. Ini adalah arteri pulmonalis, akan keluar dari arteri pulmonalis, sehingga setelah keluar darah ini dia keluar untuk pertukaran karbon gitu. Nah, setelah itu kan dia sudah keluar dari karbon untuk melakukan pertukaran karbon. Darah yang sudah melakukan pertukaran karbon akan masuk lagi ke atrium kiri ya. Atrium kiri melalui vena pulmonalis. Jadi darah ini nanti masuk lagi ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, darah ini sudah kaya akan oksigen kan, terus dipompa lagi di ventricle kiri ya. Ini ventricle kiri. Di ventricle kiri ini setelah dipompa akan
akan lanjut ke bilik kiri ya, akan lanjut ke bilik kiri atau ventrikel kiri, kemudian akan dipompa ya, di sini dipompa. Setelah ini dipompa, kemudian darah ini setelah dipompa kan akan banyak oksigen ya. Nah, darah yang akan kaya oksigen ini disalurkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, jadi ini melalui aorta. Nah, itu saja dari saya. Itu saja adalah cara kerja organ jantung. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya ini ada sedikit satu kutipan dari Ibnu Sina, Bapak kedokteran Islam, yaitu tidak ada penyakit yang tidak mampu disembuhkan kecuali kemalasan, dan tidak ada obat yang tidak berguna kecuali ilmu pengetahuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.